Avatar 3, Fire and Ash. Kenapa yang terluka sering jadi yang paling panas? Ini konten tentang Avatar, Fire and Ash. Dan satu hal perlu jujur kita akui dari awal. Avatar 3 bukan Avatar yang sama. Kalau Avatar pertama bicara tentang manusia versus alam, dan Avatar kedua bicara tentang keluarga, kehilangan, dan perlindungan. Avatar 3 terasa seperti konflik batin yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Pandora kali ini tidak indah. Ia retak, berabu, panas. Dan yang menarik, musuh utama film ini bukan manusia dari bumi. Musuh utamanya adalah Na'vi itu sendiri. Dan disinilah Avatar 3 mulai terasa sangat manusiawi. Mari kita bicara film dulu, bukan metafor. Ash People digambarkan sebagai komunitas yang hidup di wilayah rusak. Alam mereka pernah indah, lalu hancur. Spiritualitas mereka keras, ritualnya ekstrem, relasi mereka dingin, hierarkis, penuh ketegangan. Mereka bukan liar tanpa aturan. Mereka justru terlalu teratur untuk bertahan hidup. Di film, kita melihat cara bicara mereka singkat dan tajam. Emosi tidak diolah, langsung dieksekusi. Konflik diselesaikan dengan dominasi, bukan dialog. Ini bukan jahat. Ini cara hidup yang lahir dari trauma panjang. Kalau diterjemahkan ke dunia nyata, Ash People itu tipe manusia yang hidup lama di lingkungan toksik. Terbiasa ditekan. Lalu tumbuh dengan prinsip, kalau gua nggak keras, gua habis. Ini tipe atasan yang galak karena dulu dipermalukan. Pasangan posesif karena takut ditinggal. Teman dingin karena terlalu sering dikecewakan. Bukan ideologi, karakter. Sekarang bandingkan dengan Na'vi yang selama ini kita kenal. Na'vi lama, mengutamakan koneksi, mendahulukan dialog, memproses emosi lewat ritual dan kebersamaan. Tapi Avatar 3 jujur, karakter seperti ini capek kalau terus diserang. Di film terlihat jelas, kesabaran mulai habis, empati mulai diuji, prinsip spiritual mulai goyah. Ini penting, karena film ini tidak romantis. Ia tidak bilang, yang lembut pasti menang. Ia justru bertanya, seberapa lama seseorang bisa lembut sebelum mulai belajar membakar? Dan ini sangat nyata di dunia sekarang. Orang baik jadi sinis, orang sabar jadi dingin, orang terbuka jadi tertutup. Bukan karena berubah nilai, tapi karena lelah terus disakiti. Kalau kamu perhatikan, konflik paling kuat di Avatar 3 bukan adegan tempur, tapi momen-momen kecil. Tatapan penuh curiga, dialog pendek yang tegang, keputusan cepat tanpa refleksi. Ini film tentang reaksi. Ash People hidup tanpa jeda, rasa, reaksi, api. Na'vi lama hidup dengan jeda, rasa, makna, tindakan. Dan konflik ini hidup di kepala manusia modern. Di dunia nyata, ini muncul sebagai debat yang berubah jadi serangan personal. Kritik yang langsung dianggap ancaman. Beda pendapat sama dengan musuh. Kenapa? Karena saat luka belum sembuh, netral terasa berbahaya. Di psikologi personal ada satu pola penting. Alfred Adler menyebut, manusia membangun kepribadian bukan untuk bahagia, tapi untuk bertahan. Ash People bertahan dengan api. Karena api, cepat, jelas, tidak ambigu. Sementara jujur, lambat, berisiko, membuka luka. Itulah kenapa banyak manusia hari ini lebih nyaman marah daripada sedih, lebih nyaman menyerang daripada mengaku takut. Avatar 3 tidak menghakimi ini. Ia hanya menunjukkan konsekuensinya. Carl Jung menyebut sisi ini sebagai shadow. Shadow bukan sisi jahat. Shadow adalah sisi yang terlalu lama ditekan, terlalu lama disuruh diam. Ash People adalah shadow kolektif Pandora. Dan di dunia nyata, shadow sering muncul sebagai sinisme, sarkasme, humor kasar, sikap gue bodoh amat. Bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu peduli dan kecewa. Di sini, Avatar 3 masuk wilayah spiritual. Al-Ghazali mengingatkan, penyakit hati paling berbahaya adalah merasa benar saat sedang sakit. Ibnu Arabi berkata, emosi yang kuat sering disangka suara kebenaran. Dan Jalaluddin Rumi menulis, luka bisa membuka cahaya atau membakar rumah batin.
Ash People memilih yang kedua. Bukan karena jahat, tapi karena tidak pernah belajar berhenti. Api tidak pernah netral. Ia tidak memilih siapa yang benar atau salah. Ia hanya membakar siapapun yang memutuskan untuk menggenggamnya. Dan di titik ini, Avatar 3 terasa jujur. Ash People membakar bukan karena mereka kejam. Mereka membakar karena tidak tahu cara lain untuk berhenti merasa sakit. Seorang biksu Zen, Thich Nhat Hanh, pernah mengingatkan dengan sangat sederhana. Saat kita marah, sebenarnya kita sedang marah pada rasa sakit kita sendiri. Bukan pada dunia, bukan pada orang lain, tapi pada luka yang tidak pernah sempat duduk, tidak pernah didengar, tidak pernah diberi ruang untuk bernapas. Sebelum kita sampai ke pertanyaan terakhir Avatar 3, ada satu hal penting yang perlu kita bedah pelan-pelan. Avatar Fire and Ash adalah film tentang pilihan. Bukan pilihan besar ala heroik, tapi pilihan kecil yang berulang. Pilihan merespons atau bereaksi, mendengar atau menyerang, menahan atau membakar. Dan pilihan-pilihan ini diwujudkan lewat karakter, bukan ceramah. Di film, Ash People tidak digambarkan sebagai barbar tanpa nilai. Mereka punya struktur sosial jelas, disiplin tinggi, loyalitas internal yang kuat. Tapi ada satu hal yang hilang, ruang aman untuk ragu. Dalam setiap adegan yang melibatkan Ash People, kita melihat pola yang konsisten, keputusan cepat, minim diskusi. Emosi dieksekusi, bukan diproses. Ini bukan karena mereka bodoh. Ini karena mereka hidup terlalu lama dalam kondisi darurat. Dan ini sangat paralel dengan manusia modern tertentu. Di dunia nyata, ini adalah tipe orang yang selalu siap debat. Alergi terhadap abu-abu. Merasa diam sama dengan kalah. Merasa lembut sama dengan bahaya. Mereka tidak jahat. Mereka tidak pernah turun dari mode bertahan. Ash People adalah potret manusia yang tidak lagi bertanya, apa yang paling benar, tapi apa yang paling cepat membuat gua aman. Avatar 3 menarik karena tidak menggambarkan Na'vi sebagai pihak benar yang tenang. Kita melihat keraguan, kelelahan moral, ketegangan internal. Ada momen-momen kecil di film ketika empati terasa melelahkan, dialog terasa sia-sia, spiritualitas terasa lambat. Ini penting, karena film ini tidak memuja kelembutan secara naif. Ia justru mengajukan pertanyaan, apakah semua orang yang lembut siap hidup di dunia yang tidak pernah lembut? Dan disinilah konflik film ini terasa sangat nyata. Di dunia sekarang, orang yang reflektif sering kalah cepat. Orang yang tenang sering disalahpahami. Orang yang ingin berdiskusi sering diseret ke arena perang emosi. Avatar 3 tidak menyederhanakan ini. Ia memperlihatkan ketegangan real antara ideal dan realitas. Ada satu momen penting dalam Avatar 3, bukan satu adegan besar, tapi pergeseran sikap. Saat karakter tidak lagi berkata, "Ini yang aku alami," tapi mulai berkata, "Inilah siapa aku." Di titik ini, luka berhenti menjadi pengalaman, ia berubah menjadi identitas. Dan ketika luka sudah jadi identitas, kritik terasa seperti serangan pribadi, dialog terasa seperti ancaman, kompromi terasa seperti pengkhianatan. Ash People hidup sepenuhnya di titik ini. Dan jujur saja, banyak manusia modern juga. Orang yang berkata, "Gua emang orangnya keras. Gua emang gak percaya siapa-siapa. Gua emang bukan tipe yang lembut." Seringkali bukan sedang jujur, tapi sedang mengabadikan luka. Film ini sangat konsisten menggambarkan api bukan hanya sebagai elemen visual, tapi sebagai bahasa emosional. Api itu langsung, tidak ambigu, terlihat kuat, dan itu sebabnya api dipilih. Dalam hidup nyata, api itu bisa berupa kata-kata kasar, sarkasme, ghosting, dominasi, kontrol berlebihan. Api adalah bahasa terakhir. Ketika bahasa lain tidak pernah dipelajari, Avatar 3 tidak berkata api itu salah. Ia hanya memperlihatkan satu konsekuensi penting. Api menyelesaikan konflik dengan cepat, tapi meninggalkan kehampaan panjang. Karena setelah api padam, yang tersisa bukan jawaban. Yang tersisa adalah pertanyaan personal. Kalau aku tidak lagi hidup dalam mode bertahan, gue masih tahu cara hidup nggak? Avatar 3 berhenti di titik yang tidak nyaman. Tidak ada resolusi sempurna, tidak ada damai instan,
Karena pertanyaan film ini bukan siapa yang menang, tapi siapa kamu setelah tidak lagi hidup di mode bertahan? Dan itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh film, hanya oleh penontonnya. Pandora terbakar, bukan karena kebencian, tapi karena luka yang terlalu lama tidak diberi bahasa. Dan mungkin Avatar 3 tidak sedang bercerita tentang alien. Ia sedang menatap manusia hari ini dan bertanya pelan, keras itu kesadaran atau cuma luka yang belum sempat disembuhkan?